Oke, dari direkam ya oleh Anita sendiri. Ya, silahkan kelompok untuk memulai perkuliahan ini, memimpin doa, terus melakukan presentasi, memimpin diskusi, dan bagian akhir mengembalikan kepada saya. Silahkan pada siapapun yang menjadi penyaji pertama. Baik, terima kasih Pak Dan dan teman-teman atas waktu yang diberikan. Selamat pagi, kami kelompok 5 akan mempresentasikan etika ketenagakerjaan atau juga disebut etika di dalam tempat kerja dengan kelompok Anita Jessica Gunawan, Henvita Wijayasuwala, dan saya sendiri Irina Veronica. Sebelum memulai presentasi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Baik, next. Pada hari ini kita akan membahas beberapa pokok bahasan. Yang pertama yaitu etika dalam tempat kerja, yang kedua hak dan kewajiban pekerja, yang ketiga hak dan kewajiban perusahaan terhadap pekerja, yang keempat whistleblowing, dan yang terakhir etika bisnis terhadap karyawan perusahaan. Next. Ya, selanjutnya adalah etika dalam tempat kerja. Menurut Hasolan tahun 2018, etika bisnis memiliki peranan yang penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai atau value creation yang tinggi, di mana diperlukan suatu landasan yang kokoh untuk mencapai itu semua. Nah, dalam hal ini itu dapat dikatakan bahwa etika bisnis ini memiliki peranan yang penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang baik yang dapat menunjang kinerja karyawan untuk membentuk perusahaan yang kokoh dan memiliki citra atau nilai yang baik. Kemudian selanjutnya adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik, maka diperlukan pemahaman mengenai etika-etika apa saja yang ada di tempat kerja. Nah, menurut Rawat tahun 2015, beberapa etika di tempat kerja yang perlu diperhatikan oleh perusahaan, yaitu yang pertama adalah servant of leadership. Menurut Greenleaf dalam Rawat 2015, mendefinisikan servant leadership, yaitu pemimpin menempatkan orang lain sebelum dirinya sendiri untuk mencapai tujuan organisasi dengan memperhatikan kebutuhan orang lain. Nah, dalam hal ini itu dapat diartikan bahwa pemimpin organisasi atau perusahaan harus peduli dan juga mengutamakan karyawan atau pekerja-pekerjanya, serta memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan karyawan. Di samping itu juga tetap memiliki pola pikir sebagai seorang mentor sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Kemudian etika yang kedua adalah transparency while hiring. Dalam hal ini seringkali dijumpai bahwa manajemen perusahaan itu memperkerjakan orang-orang yang tidak berkompeten sebagai karyawan karena kepentingan salah satu atau bahkan beberapa manajemen puncak atau biasa kita sebut sebagai top management. Nah, yang penting untuk dipahami bahwa karyawan ini merupakan aset yang berharga bagi perusahaan atau organisasi, sehingga praktek perekrutan yang tidak transparan ini dapat menimbulkan kerusakan jangka panjang pada perusahaan atau organisasi. Kemudian yang ketiga adalah equality towards all employee. Dalam hal ini, organisasi tidak boleh mendiskriminasi karyawan berdasarkan alasan apapun. Jadi semua karyawan ini harus diperlakukan sama tanpa memandang usia, jenis kelamin, agama, warna kulit, kebangsaan, dan lain sebagainya. Sedangkan kinerja dan produktivitas karyawan ini harus dianggap sebagai satu-satunya parameter untuk penilaian. Kemudian yang keempat adalah human behavior towards employee. Seringkali para eksekutif puncak dalam sebuah organisasi itu mengadopsi praktik yang tidak manusiawi untuk meningkatkan produktivitas atau melipat gandakan keuntungan organisasi. Misalkan saja jam kerja yang terlalu panjang, beban kerja yang tidak semestinya, dan lain sebagainya, yang mana semuanya akan berdampak buruk pada moral karyawan. Nah, hal ini juga dapat menghasilkan keuntungan jangka pendek bagi organisasi, tetapi dengan menerapkan praktik yang tidak manusiawi dapat menghambat pertumbuhan organisasi dalam jangka panjang. Selain itu, organisasi juga dapat kehilangan beberapa karyawannya yang berharga. Kemudian, etika yang kelima adalah abide by all labor's laws and rules of the contract. Organisasi harus dengan konsisten menerapkan undang-undang perburuhan. Beberapa organisasi ini terus mempertahankan
orang-orang sebagai karyawan sementara sehingga mereka tidak perlu memberi mereka tunjangan seperti dana simpanan dan juga asuransi kesehatan. Kemudian etika yang terakhir adalah written codes of ethics. Dalam hal ini setiap perusahaan itu harus memiliki kode etik yang tertulis dan harus diterapkan. Selain itu, perusahaan juga harus memberikan contoh yang etis untuk diikuti oleh karyawan. Kemudian selanjutnya, terdapat beberapa etika di tempat kerja yang perlu diperhatikan oleh karyawan. Yang pertama adalah komitmen. Komitmen ini merupakan hal yang paling penting dari semua etika yang ada di tempat kerja. Jadi pekerja atau karyawan ini harus memiliki komitmen pada organisasi, tujuan tim, tujuan individu, tugas atau pekerjaan yang dimiliki, dan juga gigih dalam upaya dan juga mencapai hasil. Kemudian yang kedua adalah dedication. Dalam hal ini, karyawan yang beretika adalah karyawan yang memberikan yang terbaik untuk pekerjaannya dan juga berusaha untuk melakukan pekerjaannya dengan cara yang paling sempurna. Kemudian etika yang ketiga adalah loyalty. Jadi dalam loyalty ini karyawan harus selalu mempertimbangkan kepentingan organisasi sebelum kepentingan pribadi. Dengan tidak mengungkapkan rahasia bisnis kepada pesaing, tidak menjelek-jelekkan organisasi di depan pelanggan, karyawan lain, atau publik pada umumnya, melakukan pekerjaan dengan penuh komitmen dan dengan mengikuti aturan dan prosedur yang ditetapkan. Melalui hal ini dapat ditunjukkan apakah suatu karyawan itu memiliki keloyalan terhadap organisasi atau tidak. Kemudian etika yang keempat adalah courtesy. Dalam hal ini karyawan harus bersikap sopan, tidak hanya kepada atasan saja atau rekan sekerja saja, tetapi juga kepada karyawan yang bekerja di level yang lebih rendah. Kemudian yang kelima adalah accountability. Dalam hal ini, jika beberapa pekerjaan itu tidak memberikan hasil yang diinginkan, maka seorang karyawan yang beretika itu tidak akan menyalahkan orang lain untuk hal tersebut, melainkan mengambil tanggung jawab yang sama dan juga mencoba yang terbaik untuk memperbaikinya. Kemudian yang keenam adalah positive attitude. Dalam hal ini, seorang karyawan yang beretika akan menunjukkan sikap yang positif. Jadi bagaimana kemampuan untuk menjaga ketenangan seseorang, bahkan dalam situasi yang sangat menegangkan atau ketika tekanan kerja sangat besar, dan juga mempertahankan sikap positif bahwa segala sesuatu dapat diselesaikan dengan baik, membuat karyawan akan lebih mudah untuk bekerja di suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah punctuality. Dalam hal ini, ketepatan waktu adalah salah satu sifat-sifat penting yang dicari oleh pemimpin dalam diri seorang karyawan. Jadi bagaimana cara seseorang itu mengatur waktunya, itu dapat menunjukkan banyak hal tentang karakternya. Nah, dengan tepat waktu ini, karyawan dapat menunjukkan bahwa dia menghargai waktu dan ingin memanfaatkannya dengan bekerja keras. Kemudian yang kedelapan adalah respect privacy. Dalam hal ini, karyawan yang beretika adalah karyawan yang dapat menjaga privasi rekan kerjanya. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan batasan-batasan kerja terhadap rekan sekerjanya seperti tidak mengintip bilik rekan kerja dari waktu ke waktu, kemudian tidak mendengarkan percakapan atau bahkan melihat file rekan kerja tanpa seizin mereka. Next. Kemudian saya akan membahas mengenai hak dan kewajiban pekerja. Next. Ada beberapa hak yang dimiliki oleh pekerja menurut Rahman dan kawan-kawan pada tahun 2014. Yang pertama yaitu hak atas pekerjaan. Hak atas pekerjaan ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu, ada undang-undang yang mengatur hak atas pekerjaan ini yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 5 sampai 6 yang menyatakan bahwa pekerja juga berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal memperoleh pekerjaan dan memperoleh perlakuan yang sama dari pemberi kerja tanpa adanya diskriminasi. Kemudian, hak atas pekerjaan ini merupakan bentuk implementasi dari hak asasi manusia dengan beberapa kriteria berikut, yaitu yang pertama karena kerja melekat pada tubuh manusia. Nah, kerja ini merupakan bentuk aktivitas tubuh yang tidak bisa terlepas dari tubuh manusia. Kemudian yang kedua, kerja merupakan bentuk perwujudan
dari diri manusia. Dengan bekerja, manusia dapat merealisasikan dirinya sebagai manusia dan dapat membangun hidup serta lingkungannya yang lebih manusiawi. Dengan melalui bekerja ini, manusia juga dapat menentukan hidupnya sendiri dengan lebih mandiri. Yang ketiga, hak atas kerja merupakan bentuk dari hak asasi manusia karena berkaitan dengan hak atas hidup. Dalam hal ini yaitu hak atas hidup yang layak. Yang kedua yaitu hak atas upah yang adil. Hak atas upah yang adil ini merupakan bentuk hak legal yang diterima oleh pekerja ketika mengikatkan diri dengan pemberi kerja atau perusahaan. Hak ini menuntut seseorang apabila melanggar kebebasan hak atas upah orang milik orang lain. Kemudian beberapa poin penting terkait hak atas upah yang adil yaitu yang pertama, setiap pekerja berhak untuk mendapatkan upah atas pekerja yang dilakukannya. Tuntutan ini harus dipenuhi oleh perusahaan karena pekerja berhak untuk dibayar. Yang kedua, setiap orang juga tidak hanya berhak dalam memperoleh upah, juga berhak menerima upah yang adil dan sebanding dengan tenaga atau kerja kerasnya terhadap pemberi kerja atau perusahaan. Yang ketiga, perusahaan tidak boleh memberikan perlakuan yang berbeda atau diskriminatif dalam hal pemberian upah kepada pekerja atau karyawan. Kemudian yang ketiga yaitu hak untuk berserikat dan berkumpul. Hak ini memiliki tujuan yaitu bersatu dalam memperjuangkan hak dan kepentingan semua anggota pekerja yang sama. Hak ini tertera dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 104 mengenai serikat pekerja dan juga dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 mengenai serikat pekerja juga. Dua dasar moral yang penting mengenai hak untuk berserikat dan berkumpul yaitu yang pertama merupakan salah satu wujud dari hak atas kebebasan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, dengan adanya hak ini pekerja dapat bersama-sama memperjuangkan hak mereka seperti hak atas upah yang adil dengan kompak. Lalu yang keempat yaitu hak atas perlindungan, kesehatan, dan keamanan. Dalam bisnis modern di saat ini, hak atas perlindungan, kesehatan, dan keamanan dianggap sangat penting karena pekerja dijamin keselamatan, keamanan, dan kesehatannya. Perusahaan-perusahaan mengikutkan pekerjanya dalam program asuransi kecelakaan dan kesehatan. Kemudian hak ini diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Ketetapan Presiden Nomor 22 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993, dan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 1993, serta Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 1998. Ada beberapa hal yang perlu dijamin dalam kaitannya dengan hak atas perlindungan, keamanan, dan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama yaitu setiap pekerja berhak untuk mendapatkan perlindungan atas keamanan, keselamatan, dan kesehatan melalui program jaminan atau asuransi keamanan dan kesehatan yang diadakan oleh perusahaan. Yang kedua, setiap pekerja juga berhak untuk mengetahui kemungkinan risiko yang akan dihadapinya dalam menjalankan pekerjaannya di perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, setiap pekerja juga bebas untuk memilih dan menerima pekerjaan dengan risiko yang sudah diketahuinya, atau sebaiknya menolaknya. Yang keempat yaitu jika ketiga hal tersebut dapat dipenuhi, suatu perusahaan sudah dianggap menjamin secara memadai hak pekerja atas perlindungan, keselamatan, keamanan, dan kesehatan kerja. Kemudian yang kelima yaitu hak untuk diproses hukum secara sah. Hak ini berlaku ketika seorang pekerja dituduh dan diancam dengan hukuman tertentu karena telah melakukan pelanggaran atau kesalahan tertentu. Dalam hal ini pekerja diberi kesempatan untuk membuktikan tindakannya. Apabila pekerja tidak bersalah, maka ia wajib diberi kesempatan untuk membela dirinya. Kemudian hak untuk diperlakukan secara sama. Dalam hal ini, semua pekerja harus diperlakukan dengan sama tanpa membedakan satu sama lain. Kemudian, hak atas rahasia pribadi. Karyawan memiliki hak atas rahasia pribadinya untuk tetap dirahasiakan oleh perusahaan. Akan tetapi, perusahaan juga harus menerima bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak boleh diketahui oleh perusahaan dan ingin tetap dirahasiakan oleh karyawan. Hak atas pribadi ini tidak bersifat mutlak, karena dalam kasus tertentu, data yang dianggap paling rahasia oleh karyawan harus diketahui oleh perusahaan. Contohnya seperti penyakit yang diderita oleh karyawan, wajib diketahui oleh perusahaan, karena apabila terjadi sesuatu,
misalnya penyakit itu kambuh, maka ini bisa merugikan atau mencelakakan orang lain apabila perusahaan tidak mengetahui penyakit tersebut. Kemudian, hak atas kebebasan suara hati. Hak atas kebebasan suara hati ini pekerja tidak boleh dipaksa untuk melakukan sesuatu yang dianggapnya tidak baik, meskipun hal itu baik menurut perusahaan. Dengan begitu, pekerja harus dibiarkan bebas untuk mengikuti suara hatinya yang dianggap sebagai hal yang baik. Kemudian, hak atas libur dan cuti. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pekerja berhak atas pembuatan perjanjian kerja, hak atas waktu kerja, istirahat, libur, dan cuti dalam pasal 79. Kemudian, next. Kemudian menurut Velasquez tahun 2005, ada beberapa hak untuk karyawan di tempat kerja. Yang pertama yaitu hak atas privasi, yang seperti tadi karyawan memiliki kepentingan untuk mempertahankan privasinya atas informasi pribadi mereka. Yang kedua, hak untuk mendengar kebebasan hati. Hak ini melindungi kepentingan-kepentingan pribadinya dengan mewajibkan individu untuk tidak bekerja sama dalam hal aktivitas-aktivitas yang secara sadar dianggapnya sebagai aktivitas yang salah. Yang ketiga, whistleblowing. Whistleblowing ini merupakan bentuk usaha yang dilakukan seseorang anggota atau mantan anggota suatu organisasi untuk membocorkan atau mengungkapkan kesalahan, kecurangan, maupun aktivitas merugikan yang dilakukan oleh organisasi yang bersangkutan. Tujuan dari hak ini yaitu untuk memperbaiki atau mencegah suatu tindakan yang merugikan. Whistleblowing ini dapat bersifat eksternal maupun internal. Apabila eksternal, itu terjadi apabila individu di dalam perusahaan yang melakukan tindakan curang dan dilaporkan kepada atasan yang bersangkutan. Itu whistleblowing internal. Sedangkan whistleblowing eksternal yaitu ketika pekerja mengungkapkan kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Kemudian, hak untuk berpartisipasi dan manajemen partisipatif. Dalam hal ini, setiap pekerja berhak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Pekerja diizinkan untuk menyampaikan kritik secara terbuka, memperoleh informasi yang tepat tentang keputusan-keputusan yang akan berpengaruh pada pekerja, menyampaikan pendapat, dan memprotes suatu keputusan. Lalu, hak atas proses yang layak dan PHK, pemberhentian hubungan kerja sepihak. Sistem yang ideal dalam proses yang layak ini adalah individu diberikan petunjuk-petunjuk yang jelas tentang peraturan yang harus diikuti oleh pekerja, dengan disertai kesempatan untuk mengajukan pembelaan pihak-pihak yang dicurigai melakukan pelanggaran, dengan menerapkan peraturan secara konsisten dan tanpa diskriminasi, dengan tujuan memperoleh kebenaran seobjektif mungkin, dan dengan tidak meminta pertanggungjawaban atas suatu masalah yang di luar wewenang individu yang bersangkutan. Hak atas proses yang layak ini menjamin pekerja untuk tidak diperlakukan dengan sewenang-wenang, tidak adil, atau kejam oleh atasannya dalam usaha melaksanakan peraturan-peraturan perusahaan, dan juga menetapkan batasan moral atas pelaksanaan kekuasaan atasan. Kemudian hak pegawai dan penutupan pabrik, dan yang terakhir yaitu hak atas serikat pekerja dan untuk berorganisasi. Dalam hal ini pegawai berhak dengan bebas menjalin hubungan satu sama lain dan membentuk serta menjalankan serikat pekerja untuk mencapai tujuan-tujuan yang secara moral sah. Next. Selanjutnya adalah kewajiban pekerja menurut Tarika, Aldi, dan Vivi tahun 2016. Kewajiban yang pertama adalah kewajiban ketaatan. Kewajiban ini terjadi saat seseorang itu bergabung dalam perusahaan, maka karyawan tersebut harus menaati dan juga mematuhi perintah maupun arahan yang diberikan oleh perusahaan, karena karyawan itu terikat dengan perusahaan. Nah, tetapi karyawan juga diperbolehkan untuk tidak memenuhi perintah atau arahan yang diberikan apabila terjadi kondisi yang pertama. Jika perintah tersebut dinilai tidak wajar atau melanggar hukum, walau untuk kepentingan pribadi atasan, bukan untuk kepentingan perusahaan. Kemudian yang kedua adalah karyawan juga tidak perlu mematuhi perintah demi kepentingan perusahaan, tetapi tidak sesuai dengan penugasan yang disepakati. Kemudian yang ketiga adalah karyawan tidak perlu dan tidak diperbolehkan mematuhi perintah dari atasan ataupun pihak perusahaan untuk melakukan sesuatu yang tidak bermoral. Nah, kemudian terdapat beberapa cara untuk menghindari masalah kewajiban ketaatan yang terjadi di perusahaan, yaitu dengan membuat job description yang jelas dan lengkap,
dari awal karyawan itu mulai masuk bekerja di sebuah perusahaan. Nah, job description ini harus dibuat cukup fleksibel sehingga kepentingan perusahaan selalu bisa diprioritaskan dari prioritas lainnya, dan dengan adanya job description yang jelas dan lengkap, maka masalah kewajiban ketaatan dapat dihindari. Kemudian kewajiban yang kedua adalah kewajiban konfidensialitas. Kewajiban ini adalah kewajiban untuk menyimpan informasi yang bersifat rahasia yang telah diperoleh dengan menjalankan suatu profesi. Nah, kewajiban ini tidak hanya dipegang saat karyawan masih bekerja di perusahaan tersebut, tetapi juga ketika sudah berhenti bekerja atau pindah kerja. Alasan utama dari etika yang mendasari kewajiban ini adalah bahwa perusahaan menjadi pemilik informasi rahasia. Jadi, membuka informasi rahasia milik perusahaan sama saja dengan mencuri data-data rahasia perusahaan. Selain itu juga bertentangan dengan etika bisnis dan profesi karena dapat mengganggu kompetisi bisnis yang adil dan terdapat ketidakjujuran yang dilakukan. Kemudian kewajiban yang ketiga adalah kewajiban loyalitas. Kewajiban ini adalah konsekuensi dari status seseorang sebagai karyawan perusahaan. Jadi setiap karyawan harus mendukung tujuan-tujuan perusahaan karena sebagai karyawan wajib melibatkan diri untuk turut merealisasi tujuan-tujuan perusahaan dan menghindari segala sesuatu yang bertentangan dengan tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, faktor utama yang bisa membahayakan terwujudnya loyalitas adalah konflik kepentingan pribadi dan kepentingan perusahaan. Kemudian hak dan kewajiban perusahaan terhadap karyawan. Next. Menurut Rahman dan kawan-kawan pada tahun 2014, hak perusahaan terhadap karyawan yaitu ada 6. Yang pertama yaitu berhak atas hasil dari pekerjaan karyawan. Yang kedua, perusahaan berhak memberikan arahan kepada karyawan. Yang ketiga, perusahaan juga berhak menentukan tugas pada karyawan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Perusahaan juga berhak untuk menaikkan dan menurunkan jabatan karyawan. Lalu yang kelima, perusahaan berhak memberhentikan karyawan di luar kehendak karyawan karena alasan mendesak. Dalam hal ini yang dimaksud dengan mendesak yaitu menurut Kitab Undang Hukum Perdata pasal 1603I, yaitu yang pertama memberikan keterangan palsu pada saat melamar, dan yang kedua tidak cakap dalam melakukan pekerjaan. Nah, kemudian hak yang keenam yaitu perusahaan berhak memberikan hukuman atau sanksi dan penghargaan kepada karyawan. Next. Kemudian kewajiban perusahaan terhadap karyawan menurut Rahman dan kawan-kawan pada tahun 2014. Yang pertama yaitu perusahaan tidak boleh mempraktikkan diskriminasi. Yang kedua, perusahaan harus menjamin kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ketiga, kewajiban memberi gaji yang adil. Dan yang keempat, perusahaan tidak boleh mem-PHK karyawan secara sepihak. Next. Yang pertama, perusahaan tidak boleh mempraktekkan diskriminasi. Diskriminasi dalam konteks perusahaan. Diskriminasi ini bisa berlangsung dalam semua sektor masyarakat, termasuk dunia bisnis. Diskriminasi menjadi suatu topik bagi etika bisnis apabila beberapa karyawan diperlukan dengan cara berbeda, karena alasan tidak relevan. Seringkali alasan diskriminasi ini muncul bersumber dari ras, agama, atau jenis kelamin yang bersangkutan. Kemudian yang kedua ada argumentasi etika melawan diskriminasi. Yang pertama yaitu dasar teori utilitarisme yang dikemukakan argumen ini bahwa diskriminasi merugikan perusahaan itu sendiri, terutama dalam rangka pasar bebas, menjadi sangat mendesak bahwa perusahaan memiliki karyawan berkualitas yang menjamin produktivitas terbesar dan mutu produk terbaik. Sumber daya manusia menjadi kunci dalam kompetisi pasar bebas. Next. Kemudian teori yang kedua yaitu teori deontologi yang menggarisbawahi bahwa diskriminasi melecehkan martabat dari orang yang didiskriminasi dan tidak menghormati martabat manusia karena hak-hak asasinya dilanggar dan martabatnya sebagai manusia juga dilecehkan. Yang ketiga yaitu teori keadilan yang menyatakan praktik diskriminasi bertentangan dengan keadilan, khususnya keadilan distributif. Keadilan distributif adalah cara kita memperlakukan semua orang dengan cara yang sama. Next. Kemudian kewajiban yang kedua yaitu perusahaan harus menjamin kesehatan dan keselamatan kerja. Ada beberapa pertimbangan etika yang menjadi dasar
bagi kewajiban perusahaan untuk melindungi kesehatan dan kesehatan para pekerjanya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, setiap pekerja berhak atas kondisi kerja yang aman dan sehat sesuai dengan hak asasi manusia untuk tidak dirugikan dan hak untuk hidup. Kemudian yang kedua, menurut deontologikan, manusia harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya dan tidak hanya digunakan sebagai sasaran perusahaan. Kemudian yang ketiga, sesuai argumentasi utilitarianisme bahwa tempat kerja yang aman dan sehat dapat menguntungkan bagi masyarakat sendiri, khususnya bagi ekonomi negara. Next. Kemudian kewajiban yang ketiga yaitu kewajiban untuk memberi gaji yang adil. Menurut keadilan distributif, gaji karyawan berasal dari laba perusahaan dan laba itu dihasilkan oleh produktivitas karyawan. Dalam produktivitas itu, prestasi karyawan tidak sama satu sama lain dan hal itu antara lain diekspresikan dalam perbedaan besarnya gaji yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian ada menurut pandangan lain liberalitas yang dikemukakan dari sudut pandang perusahaan, yaitu karyawan yang berprestasi diberikan gaji yang lebih besar, sedangkan karyawan yang berprestasi rendah hanya diberi gaji yang setimpal. Kemudian ada pandangan yang lainnya, yaitu pandangan sosialitis dikemukakan dari sudut pandang pekerja, yaitu bahwa gaji baru adil bila sesuai dengan kebutuhan pekerja beserta keluarga. Next. Kemudian terdapat 6 faktor yang dipertimbangkan agar gaji dapat diberikan dengan adil. Yang pertama yaitu peraturan hukum. Ketentuan hukum tentang upah minimum seperti UMR. Apabila perusahaan memberikan gaji di bawah UMR, maka perusahaan tersebut dianggap tidak etis terhadap karyawannya. Kemudian yang kedua yaitu upah yang lazim dalam sektor industri tertentu atau daerah tertentu. Gaji atau upah bisa dinilai adil jika rata-rata diberikan dalam sektor industri yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan perusahaan. Perusahaan yang menghasilkan laba besar harus memberikan gaji lebih besar daripada perusahaan yang punya laba yang lebih kecil. Kemudian yang keempat yaitu sifat khusus pekerjaan tertentu. Beberapa tugas dalam perusahaan hanya bisa dijalankan oleh orang yang mendapat pendidikan atau pelatihan khusus, sedangkan tenaga tersebut dapat diimbangi dengan tingkat gaji yang lebih tinggi. Kemudian yang kelima yaitu perbandingan dengan upah atau gaji lain dalam perusahaan. Jika perusahaan tidak mempunyai sifat khusus seperti menuntut pengalaman lebih lama atau mengandung risiko tertentu, maka gaji atau upah harus sama. Kemudian yang terakhir, perundingan upah atau gaji yang adil. Di negara-negara dengan industri maju telah membuktikan bahwa perundingan langsung antara perusahaan dan karyawan merupakan cara yang tepat untuk mencapai gaji yang adil. Next. Kemudian ada senioritas dan imbalan rahasia. Senioritas ini juga sering digunakan untuk sebagai kriteria untuk menentukan gaji. Artinya, orang atau karyawan yang bekerja lebih lama pada suatu perusahaan mendapat gaji yang lebih tinggi. Pertimbangannya adalah bahwa gaji lebih tinggi ini berdasarkan senioritas merupakan semacam penghargaan bagi kesetiaan karyawan terhadap perusahaan. Next. Kemudian kewajiban yang keempat yaitu perusahaan tidak boleh memberhentikan karyawan secara sepihak. Terdapat 3 alasan mengapa perusahaan menghentikan karyawannya. Yang pertama yaitu alasan internal perusahaan seperti restrukturisasi, otomatisasi, merger dengan perusahaan lain. Yang kedua adalah alasan eksternal yaitu resesi ekonomi dan yang ketiga yaitu kesalahan karyawan. Menurut Gareth Richard Klonowski pada tahun 1986 terdapat kewajiban majikan dalam memberhentikan karyawan. Yang pertama yaitu majikan hanya boleh memberhentikan karena alasan yang tepat. Apabila karyawan diberhentikan karena alasan ekonomi seperti untuk memperbaiki kinerja perusahaan, pimpinan harus memastikan apakah perlu adanya tindakan itu. Jika karyawan diberhentikan karena kesalahannya, keputusan tergantung pada keinginan majikan. Asalkan diberhentikan dengan alasan yang tepat, tetapi sebaiknya tidak ekstrim dan diberikan peringatan dahulu jika karyawan melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua yaitu majikan harus berpegang pada prosedur yang semestinya. Dalam hal ini, peraturan hukum harus dipegang dengan seksama. Perusahaan besar sebaiknya mempunyai peraturan-peraturan internal yang menjamin prosedur pemberhentian jelas dan terbuka. Sedangkan perusahaan kecil diharapkan memiliki peraturan yang rinci tentang pemberhentian karyawan yang bersalah. Bagi perusahaan besar maupun perusahaan kecil, berlaku prinsip-prinsip
yaitu yang pertama, tuduhan terhadap karyawan harus dirumuskan dengan jelas dan didukung oleh pembuktian yang meyakinkan. Yang kedua, karyawan harus diberikan kesempatan untuk bertatap muka dengan orang yang menuduhnya, untuk membantah tuduhan dan memperlihatkan bahwa pembuktiannya tidak tahan uji. Kemudian yang ketiga, yaitu harus tersedia kemungkinan untuk naik banding dalam salah satu bentuk, sehingga keputusan terakhir diambil oleh orang atau instansi yang tidak secara langsung berhubungan dengan karyawan yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, kewajiban yang ketiga yaitu majikan harus membatasi akibat negatif bagi karyawan sampai seminimal mungkin. Karyawan yang diberhentikan karena kesalahannya pun menurut peraturan hukum harus diberikan pesangon. Hal itu memang tidak untung bagi majikan yang bersangkutan, tetapi tidak dapat dinilai kurang adil karena karyawan yang bersalah pun tidak boleh dibiarkan terlantar. Salah satu cara yang banyak membantu untuk meringankan efek-efek buruk dari PHK adalah memberitahukan prospek itu kepada karyawan beberapa waktu sebelumnya. Dengan demikian, karyawan diberikan kesempatan dan waktu untuk mencari pekerjaan yang lain. Next. Kemudian kita akan membahas tentang whistleblowing. Whistleblowing ini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa karyawan untuk melaporkan kecurangan yang terjadi dalam organisasi yang dilakukan oleh perusahaan atau atasannya kepada pihak lain. Whistleblowing ini juga digunakan dalam arti kiasan, yaitu membuat keributan untuk menarik perhatian banyak orang. Dalam etika, whistleblowing memiliki arti khusus, yaitu menarik perhatian dunia luar dengan melaporkan kesalahan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan tempat kerjanya. Pelaporan kesalahan atau kecurangan perusahaan dapat dibenarkan secara moral apabila pelaporan tersebut memenuhi 5 syarat berikut. Next akan dibahas dengan Henvita. Baik, pelaporan kesalahan atau kecurangan perusahaan dapat dibenarkan secara moral apabila pelaporan tersebut memenuhi 5 syarat. Yang pertama adalah kesalahan perusahaan harus besar. Jika perusahaan hanya melakukan kesalahan yang kecil, misalnya seperti membayar pajak yang kurang dari kewajiban, hal seperti ini tidak pantas dan tidak perlu untuk dilaporkan. Kemudian menurut Bowie dan Duska tahun 1992, terdapat 3 kemungkinan kesalahan perusahaan yang dapat dikatakan besar, yaitu yang pertama, jika menyebabkan kerugian yang tidak perlu untuk pihak ketiga selain perusahaan dan pelapor. Kemudian yang kedua, apabila terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia. Dan yang ketiga adalah apabila dilakukan kegiatan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan tujuan perusahaan. Kemudian syarat yang kedua adalah pelaporan harus didukung oleh fakta yang jelas dan benar. Semua fakta tentang kesalahan harus jelas dan dipahami oleh pelapor yang melaporkan kesalahan perusahaan. Orang atau karyawan yang melaporkan sesuatu secara faktual kurang jelas atau kurang dapat dipahami, maka pernyataan tersebut tidak dapat diterima. Sehingga syarat ini dapat terpenuhi jika orang atau karyawan yang melaporkan benar-benar memahami masalah kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian, yang ketiga adalah pelaporan harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kerugian bagi pihak ketiga, bukan karena adanya motif lain. Kerugian besar kepada pihak ketiga tidak hanya menjadi syarat yang utama, tetapi juga motif untuk melaporkan kesalahan. Nah, pelaporan ini dianggap tidak etis jika orang atau karyawan yang melaporkan memiliki motif yang tidak murni atau motif lain, walaupun kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan ini cukup besar. Kemudian yang keempat adalah penyelesaian masalah secara internal harus dilakukan dahulu sebelum kesalahan perusahaan dibawa keluar. Nah, jika karyawan merasa bertanggung jawab, karyawan harus bisa berusaha untuk menyelesaikan masalah di dalam perusahaan melalui cara yang tepat. Hal ini juga sesuai dengan kewajiban loyalitas. Jika setelah upaya penyelesaian secara internal itu tidak berhasil, baru karyawan diperbolehkan untuk mempertimbangkan melakukan whistleblowing. Kemudian, syarat yang kelima adalah harus ada kemungkinan bahwa pelaporan kesalahan akan mencatat kesuksesan. Jika sebelumnya orang atau karyawan yang melaporkan mengetahui bahwa pelaporan kesalahan tidak akan menghasilkan apa-apa, akan lebih baik untuk tidak melaporkan kesalahan yang dilakukan kepada perusahaan. Nah, sebelum pelaporan berlangsung, tidak pernah ada kepastian bahwa pelaporan ini akan mencapai sasarannya, yaitu mencegah terjadinya kerugian untuk pihak ketiga. Nah, nama baik di sini merupakan aset yang sangat berharga bagi setiap perusahaan. Maka dari itu, whistleblowing adalah langkah terakhir yang diambil dan perlu dipikirkan secara matang untuk mengungkapkan kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan. Next. Kemudian saya akan membahas mengenai etika bisnis terhadap karyawan perusahaan. Next.
Dalam hal ini, karyawan perusahaan merupakan sumber daya manusia perusahaan yang telah berperan aktif atas keberhasilan perusahaan. Keberhasilan dalam kegiatan operasional perusahaan tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada peran dari karyawan yang mendukung kinerja suatu perusahaan. Menurut ini, karyawan berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi dari perusahaan dengan berdasarkan hal-hal berikut ini menurut Prihatminingtyas tahun 2019. Yang pertama yaitu lapangan kerja dan imbalan yang memadai untuk karyawan agar dapat meningkatkan kualitas hidup karyawan. Kemudian yang kedua, pemberian gaji kepada karyawan sesuai dengan upah minimum regional atau UMR yang berlaku sesuai dengan aturan pemerintah. Yang ketiga, komunikasi yang lancar dalam pekerjaan dan adanya transparansi dalam penilaian prestasi kerja. Yang keempat, menerima respon yang aktif dan saran yang konstruktif dari karyawan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Lalu yang kelima yaitu perlu adanya negosiasi ketika terjadi suatu pertikaian atau suatu masalah. Selanjutnya, ada jaminan keselamatan kerja dan kesehatan untuk karyawan agar dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam jangka panjang. Misalnya, perusahaan mengikutkan program jam sostek maupun BPJS untuk karyawan. Lalu, pengembangan sumber daya manusia yang optimal sesuai dengan potensi yang tersedia pada karyawan. Kemudian, kondisi kerja yang diciptakan harus mencerminkan penghargaan perusahaan terhadap kesehatan dan martabat karyawan. Dan yang terakhir yaitu menekan pengangguran sebagai akibat berakhirnya pekerjaan di lapangan. Misalnya, karyawan dalam status menganggur di lingkungan pekerjaan kontraktor atau konsultan dicarikan proyek agar statusnya dapat berubah menjadi on project basis. Next. Kemudian saya akan membahas mengenai studi kasus pada PT Alpen Food Industry atau AFI. Next. Serikat Pergerakan Buruh Bumi Indonesia, PT Alpen Food Industry atau SGBBI PT AFI, yang bergabung sebagai anggota dari Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan atau FSEDAR, yang ini membawa masalah yang terjadi antara pihak pekerja PT AFI dengan pengusaha dalam hal ini yaitu PT AFI kepada publik. Berikut ada beberapa rangkuman terkait masalah-masalah yang terjadi antara Serikat Pekerja PT AFI dengan PT Alpen Food Industry. Yang pertama yaitu adanya penurunan upah. Pengusaha pada awalnya menyatakan bahwa pekerja menuntut upah sebesar 8 juta atau 11 juta. Tetapi pekerja menyangkal dan mengatakan bahwa mereka hanya ingin konsistensi nilai upah serta harapan mereka mendapatkan tambahan upah sebesar 280.000 hingga 300.000. Yang kedua, mutasi dan sanksi yang tidak proporsional. PT AFI melakukan mutasi pekerja secara sepihak tanpa mengetahui kondisi pekerja. Kemudian perusahaan juga memberikan surat peringatan kepada pekerja tanpa adanya pembinaan terlebih dahulu. Yang ketiga, pekerja sulit mengambil cuti. Pada awalnya prosedur pengambilan cuti sakit maupun izin di PT AFI lebih mudah karena pekerja hanya menyerahkan formulir kepada kepala bagian dan perusahaan menerima surat keterangan dokter dari klinik lain, dalam hal ini yaitu non-fasilitas kesehatan yang menggunakan biaya sendiri. Akan tetapi pada tahun 2018, cuti yang dilakukan oleh pekerja harus diurus sendiri oleh pekerja dan surat keterangan dokter yang diakui hanya dari fasilitas kesehatan. Selain itu, cuti untuk bagi pegawai perempuan yaitu cuti haid nyaris tidak dapat diambil sama sekali, bahkan dianggap penyakit karena pekerja harus mendapat izin dari dokter klinik perusahaan untuk mendapatkan cuti haid. Dokter klinik biasanya tidak memberikan cuti, melainkan hanya memberikan obat penghilang rasa sakit saja. Lalu yang keempat yaitu buruh perempuan hamil dipekerjakan pada malam hari. Buruh perempuan ini tetap diberlakukan shift 1, 2, dan 3. Selain itu, target produksi serta kondisi lingkungan kerja kurang kondusif dan sehat untuk kesehatan buruh perempuan hamil. Yang kelima yaitu bonus yang dibayarkan dengan cek kosong. Pada 4 Januari 2019, ada perjanjian yang berisi bahwa perusahaan memberikan bonus sebesar 600 juta untuk 600 orang pekerja yang dibayarkan dengan cek yang dapat dicairkan setelah 1 tahun.
yaitu sebesar 300 juta, dan sisanya dicairkan dengan cara dicicil sebesar 25 juta per bulan. Akan tetapi, ketika pekerja berusaha menyairkan pada tanggal 5 Januari tahun 2020, cek tersebut tidak terdaftar resinya. Pekerja juga sudah melakukan konfirmasi kepada pihak perusahaan, tetapi pihak perusahaan mengatakan perusahaan pembayar sudah tutup. Next. Federasi Serikat Buruh Demokratik Rakyatan melakukan beberapa upaya dalam penyelesaian konflik antara para pekerja PT AFI dengan PT Alpen Food Industry ini. Yaitu yang pertama, melakukan mediasi antar pekerja dengan pengusaha. Yang kedua, mengenai pelanggaran norma termasuk kondisi kerja buruh perempuan hamil telah dilaporkan kepada Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 2 Jawa Barat pada November tahun 2019. Yang ketiga, melaporkan masalah ini kepada Komnas Perempuan dan telah dikeluarkan rekomendasi yang meminta pengusaha mematuhi Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang ketenagakerjaan untuk tidak mengerjakan ibu hamil pada malam hari. Next. Kemudian untuk pembahasannya, dari kasus tersebut dapat diketahui bahwa PT Alpen Food Industry tidak menghargai hak-hak pekerja sesuai dengan etika ketenagakerjaan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Berdasarkan kasus tersebut, PT AFI telah melanggar hak pekerja atas upah yang adil, keamanan dan keselamatan kerja, hak atas cuti, dan juga hak atas proses yang layak. Berdasarkan alasan yang sudah dipaparkan tadi, pekerja seharusnya memperoleh upah yang layak atas usaha yang dilakukannya. Akan tetapi PT Alpen Food Industry ini menurunkan upah pekerja dan memberikan cek kosong untuk bonus pekerja. Selain itu, pekerja juga dipaksa bekerja terus dan tidak diberikan kebebasan untuk cuti. Dalam hal ini, izin untuk melakukan cuti dipersulit. Kemudian untuk bagi pekerja wanita hamil, perusahaan juga tidak memberlakukan shift, juga tetap memberlakukan shift bekerja di malam hari dan tidak memberikan cuti bagi wanita yang hamil. Lalu, sistem perusahaan yang melakukan mutasi secara sepihak kepada karyawan tanpa memberikan bimbingan terlebih dahulu telah melanggar hak pekerja atas proses yang layak. Dengan pelanggaran hak-hak ini, tindakan PT Alpen Food Industry kepada pekerja dapat dikatakan tidak etis karena tidak sesuai dengan etika ketenagakerjaan. Kemudian PT Alpen Food Industry ini seharusnya menjalankan kewajiban perusahaan dengan memberikan gaji karyawan dengan layak, memberikan jaminan keselamatan, kesehatan, dan keamanan bagi pekerjanya, serta perusahaan harus lebih menghargai hak-hak karyawan seperti hak atas upah yang adil, hak atas keselamatan, kesehatan, dan keamanan pekerja, hak atas istirahat, cuti, dan libur, hak atas proses yang layak dan PHK yang sesuai dengan prosedur, hak atas kebebasan untuk berpendapat, serta hak atas cuti hamil dan haid bagi pekerja perempuan. Next. Selanjutnya adalah studi kasus dari PT Tolutuk Marindo Pratama atau PT TMP. PT Tolutuk Marindo Pratama atau TMP merupakan perusahaan yang mengolah ikan beku yang berlokasi di Desa Inobonto 2, Kecamatan Bolaan, Sulawesi Utara. Nah, Kepala Bidang Pengawasan Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mangundo mengungkapkan permasalahan yang terjadi pada PT Tolutuk Marindo Pratama, yaitu yang pertama, PT TMP ini tidak memiliki peraturan perusahaan, yang mana hal ini bertentangan atau melanggar ketentuan pasal 108 ayat 1 bahwa perusahaan yang mempekerjakan pekerja atau buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Kemudian yang kedua adalah PT TMP tidak menerapkan upah minimum provinsi atau UMP kepada para karyawannya. PT TMP hanya membayar upah karyawannya sebesar 1 juta per bulan, yang mana jumlah ini jauh di bawah UPM Provinsi Sulawesi Utara tahun 2013 sebesar 1.550.000. Kemudian permasalahan yang terakhir adalah PT TMP tidak mengikut sertakan karyawannya dalam program Jam Sostek atau Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Kemudian untuk pembahasan kasusnya, dalam kasus PT Tolutuk Marindo Pratama atau PT TMP ini dapat diketahui bahwa perusahaan ini melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan tidak adanya peraturan perusahaan yang ditetapkan, hak atas upah yang adil, serta hak atas perlindungan kesehatan dan keamanan.
PT Totuluk Marindo Pratama atau TMP tidak memiliki peraturan perusahaan. Hal ini bertentangan atau melanggar ketentuan pasal 108 ayat 1 bahwa perusahaan yang memperkerjakan pekerja atau buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Adapun PT Totuluk Marindo Pratama juga tidak menerapkan upah minimum provinsi kepada karyawannya dan hanya membayar upah karyawannya sebesar 1 juta per bulan, yang mana jauh di bawah UPM Provinsi Sulawesi Utara sebesar 1.550.000. Dalam hal ini, PT Totuluk Marindo Pratama seharusnya memenuhi kewajiban untuk memberi gaji yang adil kepada para karyawannya, dan PT Totuluk Marindo Pratama dianggap tidak etis karena seharusnya gaji karyawan diberikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai upah minimum seperti UMR. Dengan kata lain, gaji yang diberikan oleh PT Totuluk Marindo Pratama kepada karyawannya seharusnya minimal 1.550.000. Selain itu, PT Totuluk Marindo juga tidak mengikut sertakan karyawannya dalam program Jam Sostek atau Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Hal ini sangat jelas tidak memenuhi kewajiban perusahaan dalam menjamin kesehatan dan keselamatan kerja, yang mana dengan tidak adanya Jam Sostek yang diberikan, maka perilaku ini dikatakan tidak etis, karena seharusnya setiap pekerja berhak atas kondisi kerja yang aman dan sehat sesuai dengan hak asasi manusia untuk tidak dirugikan dan hak untuk hidup. Selain itu, karyawan pada PT Totuluk Marindo Pratama sebagai manusia juga harus diperlakukan sebagai manusia dan tidak hanya digunakan sebagai sarana perusahaan saja. Kemudian, dengan jaminan kesehatan dan keamanan yang diberikan, tidak hanya menguntungkan bagi karyawan saja, tetapi juga perusahaan tempat karyawan bekerja, yaitu dengan memberikan kontribusi yang optimal dalam jangka panjang. Kemudian studi kasus yang ketiga yaitu pada PT Wahana Tritunggal Cemerlang atau PT WTC. Next. Nasib buruk kembali menimpa ratusan buruh asal NTT di Kabupaten Kutai Timur atau di Kalimantan Timur. Setelah melakukan aksi mogok beberapa waktu lalu lantaran pesangon dan hak-hak mereka tidak diberikan oleh pihak perusahaan kelapa sawit PT WTC tersebut. Dan kini para buruh yang tinggal di camp diusir paksa oleh para preman. Mirisnya mereka dipaksa keluar dari camp membawa anak-anak bayi dan istri yang hamil bersama seluruh barang-barang milik mereka. Para buruh diusir paksa dengan menggunakan preman. Kemudian pada hari Senin tanggal 9 jam 1 sebanyak 40 karyawan diundang datang kantor oleh pihak perusahaan. Setibanya di kantor, para karyawan langsung diusir dengan dikejar dengan senjata tajam oleh preman yang diduga dipanggil oleh perusahaan. Meskipun ada aparat polisi, para preman tetap mengejar dan para buruh pun menghindari aksi kekerasan. Diungkapkannya setelah kejadian itu terjadi mediasi di kantor Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur, tetapi tidak ada penyelesaian. Pasalnya pihak perusahaan dan para preman tetap bersikeras pada pendiriannya bahwa para buruh harus diusir. Akhirnya para buruh mengambil jalan terbaik untuk menghindari gesekan dan mengungsi di aula kantor kecamatan untuk sementara waktu. Next. Akhirnya para buruh mengungsi di aula kecamatan untuk sementara waktu dan tampak para buruh tidur dan duduk di lantai bercampur dengan barang-barang mereka. Ada juga anak perempuan dan anak-anak yang terlihat sedih. Pihak perusahaan dan para buruh telah beberapa kali melakukan negosiasi yang difasilitasi Dinas Nakertrans Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Tetapi dari beberapa kali negosiasi tersebut, pihak perusahaan tetap menolak diberitakan beberapa waktu lalu. Sampai pada akhirnya, ribuan pekerja PT WTC ini melakukan aksi mogok memprotes ketidakadilan perusahaan sejak bulan Juli sampai Agustus tahun 2019. Karyawan menyatakan pihak perusahaan memotong secara sepihak upah karyawan dengan dalih untuk PPH, koperasi, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan. Selain itu, para buruh juga membiayai pengobatannya sendiri apabila sakit dengan menggunakan uang pribadi. Bahkan pihak perusahaan hanya meminta surat keterangan rumah sakit terkait biaya pengobatan, tetapi tidak mengganti biaya pengobatan yang dibayarkan oleh para buruh. Next. Kemudian pembahasan kasusnya yaitu PT WTC tidak menghargai hak-hak pekerjaan dan tidak menjalankan kewajibannya dan melanggar beberapa hak-hak pekerja, antara lain hak atas upah yang adil, hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan, hak atas pekerjaan, hak atas untuk berserikat dan berkumpul,
hak atas kebebasan suara hati, serta hak atas proses yang layak. Pekerja seharusnya memperoleh upaya yang layak dan adil atas usaha yang dilakukannya. Akan tetapi PT WTC memotong secara sepihak upah karyawan dengan alasan untuk PPh, koperasi, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan. PT WTC yang tidak memberikan upah dan gaji yang layak bagi para buruh mengakibatkan para buruh melakukan aksi mogok beberapa waktu lalu. Kemudian dikarenakan pesangon dan hak mereka tidak diberikan oleh perusahaan PT WTC. Setelah kejadian aksi mogok, mereka memaksa para buruh untuk keluar dari camp, membawa anak-anak, bayi, dan istri yang hamil bersama seluruh barang-barang mereka. Para buruh juga diusir paksa dengan menggunakan preman dan dikejar dengan senjata tajam oleh preman yang dipanggil oleh perusahaan. Dari tindakan PT WTC itu, maka PT WTC juga melanggar hak pekerja, yaitu hak untuk berserikat berkumpul, hak atas jaminan keselamatan dan kesehatan, hak atas kebebasan suara hati, serta hak atas proses yang layak. Dalam hal ini, PT WTC seharusnya menjalankan kewajibannya dan memenuhi hak-hak pekerja, membayarkan gaji karyawan dengan layak dan adil, memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan, serta perusahaan harus lebih menghargai hak-hak karyawan seperti hak-hak atas upah yang adil, hak keselamatan, keamanan bekerja, hak atas kebebasan suara hati, dan hak untuk berserikat dan berkumpul, dan hak atas proses yang layak. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akan membuka 2 sesi yang setiap sesi isinya ada 6 pertanyaan. Silakan teman-teman untuk raise hand. Baik. Untuk yang pertama, silakan Angel. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Angela Margarita dengan NIM 1219.004 mau bertanya, komponen apa saja yang mendasari perilaku etis dalam bekerja? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya silakan Jessica. Jessica. Baik, kita loncat dulu mungkin ya ke Yohan. Terima kasih Irin kesempatannya. Saya Yohan dengan NIM 1219.141. Saya ingin bertanya, manfaat apa yang diperoleh oleh perusahaan dengan menerapkan etika bisnis yang baik? Terima kasih. Baik, selanjutnya silakan Isabella. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Isabella dengan NIM 1219.132. Saya ingin bertanya, tadi kan disebutkan whistleblowing itu di perusahaan. Nah, itu mengapa whistleblowing itu penting di perusahaan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan yang terakhir, Kak Eza. Ya, selamat pagi teman-teman kelompok. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Eza dengan NIM 1219.111. Saya ingin bertanya kepada kelompok. Dalam dunia kerja, penting bagi perusahaan untuk mendidik etika yang dimiliki karyawannya. Yang saya tanyakan adalah usaha apa dan cara apa yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan etika bekerja di perusahaan. Terima kasih. Ya, baik. Kemudian tadi karena Jessica tidak menjawab, silakan Agnes. Agnes, apakah? Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Agnes Monica dengan NIM 1219.001 izin bertanya. Apakah setiap perusahaan wajib memiliki serikat pekerja? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kelompok kami izin sebentar untuk diskusi.
Oh iya, Jessica bertanya melalui kolom chat ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Angel mengenai komponen apa saja yang mendasari perilaku etis dalam bekerja. Ada beberapa komponen yang mendasari perilaku etis dalam bekerja, yaitu yang pertama, disiplin dalam waktu. Yang kedua, integritas dan kejujuran. Yang ketiga, produktif. Yang keempat, dapat bekerja sama dalam kelompok. Yang kelima, taat terhadap peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu penggunaan alat kerja secara tepat. Apakah sudah menjawab, Angel? Ya, sudah menjawab, Anita. Terima kasih kelompok. Baik, terima kasih. Kemudian saya juga akan menjawab pertanyaan dari Yohan mengenai manfaat apa yang diperoleh oleh perusahaan dengan menerapkan etika bisnis yang baik. Ada beberapa manfaat yang diperoleh, yaitu yang pertama, citra perusahaan di mata masyarakat menjadi baik. Yang kedua, mendapat kepercayaan dari pelanggan. Yang ketiga, keuntungan yang didapatkan perusahaan lebih maksimal karena adanya penerapan etika bisnis dan kepercayaan dari pelanggan. Yang keempat, yaitu perusahaan lebih mementingkan kepentingan bersama, dalam hal ini memenuhi kebutuhan karyawan dibanding memenuhi keinginan petinggi. Dan yang terakhir, yaitu nilai moral yang terdapat di perusahaan menjadikan perusahaan menjadi lebih unggul. Apakah sudah menjawab, Yohan? Ya, sudah menjawab. Terima kasih, Anita dan juga. Ya, terima kasih kembali. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Henvita. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Agnes. Pertanyaannya tadi, apakah setiap perusahaan wajib memiliki serikat pekerja? Jadi idealnya setiap satu perusahaan itu memiliki satu serikat buruh, karena hal ini dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Nah, selain itu, dengan kehadiran serikat ini juga dapat mempermudah para pekerja untuk melakukan dialog dan juga memperjuangkan kesejahteraannya mereka. Nah, tetapi jika dalam suatu perusahaan itu terlalu banyak serikat pekerja juga tidak baik, karena hasil atas perjuangan hak-hak dan kesejahteraan buruh terhadap perusahaan juga tidak akan optimal. Seperti itu. Apakah cukup menjawab, Agnes? Sudah menjawab, Hen. Terima kasih untuk kelompok. Terima kasih. Kemudian selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Isabella. Mengapa whistleblowing itu penting bagi perusahaan? Nah, jadi perusahaan ini berkomitmen untuk menciptakan situasi kerja yang bersih dan bertanggung jawab. Maka dari itu, perusahaan ini menerapkan sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system. Nah,
Sistem ini adalah sebuah mekanisme untuk menghindari dan juga mengurangi kemungkinan pelanggaran yang tidak terbatas pada etika bisnis dan etika kerja atau kode etik, anggaran dasar perusahaan, perjanjian kemitraan, kontrak dengan pihak eksternal, rahasia perusahaan, konflik kepentingan, dan peraturan yang berlaku. Jadi perusahaan itu dituntut untuk melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan atau CGC dan juga memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dengan adanya sistem pelaporan pelanggaran ini, diharapkan dapat mendeteksi secara dini atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran. Jadi pengaduan yang diperoleh dari mekanisme pelaporan pelanggaran itu perlu mendapat perhatian dan juga tindak lanjut, termasuk dari pengenaan hukum yang tepat supaya bisa memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Seperti itu. Apakah menjawab, Isabel? Ya, terima kasih, Mbak. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Eza dan Jessica. Tadi Kak Eza bertanya, apa usaha dan cara yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan etika kerja di perusahaan? Yang pertama yaitu saling menghargai dan menghormati sesama rekan kerja. Yang kedua, berkomunikasi secara terbuka untuk mengurangi kesalahpahaman yang mungkin terjadi dan menumbuhkan profesionalisme dan budaya kerja yang baik di tempat kerja. Yang ketiga, saling memberikan contoh atau teladan yang baik, dimulai dari hal-hal yang kecil seperti datang tepat waktu sampai mendapatkan penghargaan dari mitra bisnis. Yang keempat, saling memberikan kepercayaan agar memberikan hasil pekerjaan yang memuaskan atas proyek yang dikerjakan dan sebagai sarana untuk mengembangkan diri yang menjadi lebih baik lagi. Dan yang terakhir, memberikan pelatihan yang berkualitas kepada karyawan, bisa berupa pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan sebagainya, dan manajemen agar karyawan termotivasi untuk menjadi karyawan yang lebih unggul. Kemudian apakah menjawab Kak Eza? Ya, Ina. Terima kasih. Ya. Baik. Terima kasih Kak Eza. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Jessica, mengapa etika bisnis dan profesi diperlukan di tempat kerja? Karena etika bisnis dan profesi digunakan sebagai panduan bagi sesama karyawan dan prinsip profesional, sebagai saran kontrol sosial bagi masyarakat umum untuk profesi tertentu, dan untuk mencegah intervensi dari pihak lain di luar perusahaan tentang hubungan pekerjaan, serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan memberikan citra positif pada perusahaan tempat bekerja. Apakah menjawab, Jessica? Jessica? Mungkin mic-nya error ya. Oh, di chat. Oke, sudah menjawab ya. Terima kasih. Kemudian saya akan membuka sesi kedua, yaitu yang pertama silakan Ella. Daniela. Terima kasih kesempatannya. Nama saya Daniela Febrina dengan NIM 1219.009. Saya ingin bertanya contoh perilaku tidak etis apa yang terjadi di tempat kerja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian yang selanjutnya silakan Bella. Baik, terima kasih kesempatannya. Nama saya Bella dengan NIM 1219.1007. Saya ingin bertanya, sebagai pihak atau orang yang melakukan whistleblower, apakah ada perlindungan yang diberikan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya Kak Cynthia, silakan. Ya, terima kasih. Nama saya Cynthia Dwi Alverina dengan NIM 1219.143. Saya mau bertanya kepada kelompok, apa saja yang mempengaruhi perilaku etika di tempat kerja? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Feni. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Feni Gunawan dengan NIM 1219.112. Saya ingin bertanya, faktor-faktor apa saja yang bisa meningkatkan atau menurunkan etos kerja karyawan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian, Ana, silakan. Dengan belakang saya tanya. Ana, mic-nya putus-putus ya? Ya. Suara saya ya. Ya, coba lagi ya. Silakan Ana. Atau mungkin bisa ditulis di kolom chat pertanyaannya.
Maaf ya. Ya, tidak apa-apa. Kemudian yang terakhir, Arum silakan. Oke, terima kasih kelompok atas kesempatannya. Saya Paulina Arum dengan NIM 121918 mau bertanya. Mengapa para pengusaha dan pekerja wajib mematuhi UU Ketenagakerjaan? Dan bagaimana hubungannya dengan etika di tempat kerja? Terima kasih. Baik, sekian pertanyaannya. Kelompok kami izin untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Daniela. Contoh perilaku tidak etis apa yang terjadi di tempat kerja? Jadi beberapa perilaku tidak etis seperti memperdaya secara sengaja, contohnya seperti mengambil kredit atas nama orang lain, mengambil alih pekerjaan orang lain, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah melanggar hati nurani, yang ketiga adalah gagal melaksanakan komitmen, yang keempat adalah perilaku tidak sah seperti menambahkan biaya pribadi ke dalam expense perusahaan, membawa pulang peralatan kantor, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah mengabaikan aturan perusahaan. Kurang lebih seperti itu, Daniela. Apakah cukup menjawab? Ya sudah, terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian saya juga akan menjawab pertanyaan dari Bella. Pertanyaannya, sebagai pihak atau orang yang melakukan whistleblowing, apakah ada perlindungan yang diberikan? Jadi perusahaan menjamin perlindungan bagi pelapor terkait dengan ancaman atau tindakan yang didapat akibat laporan pelanggaran. Dan juga merahasiakan serta memberikan perlindungan yang layak kepada pelapor atau menjadi saksi atas pelanggaran serta tindak pidana yang terjadi di internal perusahaan. Nah, perlindungan terhadap pelapor juga berlaku bagi para pengelola sistem pelaporan pelanggaran, pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan tersebut. Seperti itu. Bagaimana, Bella? Baik, sudah menjawab. Terima kasih. Ya, mungkin bisa Anita. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Anna mengenai dalam melakukan pelaporan pelanggaran, hal-hal apa saja yang dapat disampaikan oleh pelapor. Yang pertama, pelapor dapat memberikan informasi mengenai data identitas pelapor, nama, alamat rumah atau kantor, nomor telepon yang bisa dihubungi atau dengan tanpa memberikan data identitas diri. Yang kedua, pelapor dapat memberikan informasi perihal pelanggaran dalam hal pencurian, korupsi, kecurangan, pelanggaran hukum atau peraturan penyuapan, benturan kepentingan dan etika. Orang atau pihak yang dilaporkan atau diduga terlibat jumlah atau nilai kerugian perusahaan jika bisa ditentukan tempat dan waktu kejadian, serta penjelasan mengenai terjadinya kronologis dan ketersediaan bukti yang mendukung pelaporan pelanggaran berupa dokumen, foto, rekaman CCTV, SMS, dan lainnya. Apakah sudah cukup jelas, Ana? Mungkin bisa dijawab melalui chat.
Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Feni terlebih dahulu ya. Faktor-faktor apa saja yang bisa meningkatkan atau menurunkan etos kerja karyawan? Ada 3 faktor. Yang pertama yaitu perusahaan memberikan target kerja yang harus dicapai oleh karyawan. Yang kedua, lingkungan kerja yang mendukung dapat meningkatkan etos kerja karyawan. Dan yang terakhir yaitu adanya kemauan dari karyawan untuk ingin terus berkembang. Apakah sudah cukup jelas, Feni? Feni dan Ana? Sudah jelas, Ya. makasih. Ya, makasih Feni. Ana, apakah sudah cukup jelas? Oh ya, terima kasih. Mungkin bisa dilanjut dari Ina. Kemudian selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Cynthia, yaitu apa saja yang mempengaruhi perilaku etika di tempat kerja. Yang pertama yaitu interpersonal skill, bagaimana individu melakukan hubungan kerja dengan orang lain, dan karakteristik personal yang membuat individu lebih sukses. Kemudian yang kedua adalah initiatif, menggambarkan karakteristik individu yang ingin maju dan tidak cepat puas dengan apa yang telah dicapai. Yang ketiga yaitu dependable, bagaimana individu menyetujui peraturan yang berlaku dalam melaksanakan pekerjaan dan bekerja secara konstan serta dapat diandalkan. Dan yang terakhir adalah work commitment, yaitu individu harus memiliki keinginan dan komitmen untuk bekerja dengan baik. Apakah sudah menjawab, Kak Cynthia? Terima kasih, Nah. Baik, terima kasih, Kak. Kemudian selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Arum, mengapa para pengusaha dan pekerja wajib memahami UU Ketenagakerjaan? Apakah hubungannya dengan etika di tempat kerja? Karena UU Ketenagakerjaan dirancang bertujuan untuk memberdayakan, memberikan perlindungan, dan memberikan kesempatan kepada karyawan, serta menghindari permasalahan dan kesalahpahaman yang mungkin terjadi di tempat kerja, sehingga mendorong karyawan maupun pihak perusahaan berperilaku sesuai dengan etika di tempat kerja dan menjalin hubungan yang baik dengan sesama rekan kerja. Apakah sudah menjawab, Arum? Baik, terima kasih, Nah. Baik, terima kasih, Arum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada Pak Dan. Ya, terima kasih kepada penyaji yang sudah mengantarkan kita pada etika di tempat kerja atau etika tenaga kerjaan. Jadi apa yang sudah disampaikan kelompok ini sebenarnya sangat baik itu makalahnya maupun maupun presentasinya itu sangat baik, lengkap, sampai ke studi kasusnya juga jelas mengupas tentang permasalahan etika ketenagakerjaan. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaannya ini juga sampai menerima 12 ya, cukup banyak, cukup panjang. Jadi terus kemudian saya bingung, saya mau cerita mana gitu ya, yang kemudian bisa saya tambahkan. Kalau mengenai penjelasannya sih, saya pikir sudah cukup jelas, jadi tidak akan saya ulangi. Terus kemudian tingkat kesalahannya ya, typo-nya juga sedikit, terus kemudian salah-salahnya juga sedikit, bukan sedikit sekali. Ya. Saya baca, ini apa yang mau saya harus sarankan untuk diperbaiki, tapi memang ada beberapa yang harus diperbaiki juga. Nah, kalau saya sih lebih menanggapi beberapa pertanyaan yang ada di sini ya, karena ada beberapa pertanyaan yang di sini sangat jelas bertanya mengenai kebingungan gitu ya, fungsi whistleblower, terus kemudian keterkaitan dengan hal yang lain itu ada bagaimana tentang Undang-Undang 13 tahun 2003, juga serikat buruh gitu ya, serikat buruh dan serikat pekerja, secara praktisnya seperti apa. Terus hal-hal yang seperti etis dan etos gitu ya, yang kemudian kita tahu itu mestinya berbeda, dan itu yang kemudian harus diketahui juga. Oke, saya jawab, katakanlah saya akan menjelaskan dari undang-undangnya aja deh. Jadi Undang-Undang 13 tahun 2003 yang mengatur tentang bagaimana hak dan kewajiban baik bagi pengusaha, hak dan kewajiban bagi pekerja, itu sudah ada di sana. Nah,
Yang itu kita perlu ketahui, yang perlu kita catat, bahwa undang-undang itu adalah perintah yang tertinggi. Artinya setiap pelanggaran dari undang-undang itu adalah tindak kriminal. Jadi undang-undang itu, kalau kemudian di sini ditanyakan oleh Arum itu, apakah undang-undang, mengapa perlu mengatur kita itu patuh terhadap undang-undang? Ya jelas sekali, karena kalau kita tidak ngikutin undang-undang berarti kita kriminal. Ya undang-undang lalu lintas saja loh, harus pakai helm, harus kemudian spion harus lengkap, itu aja kalau kita kemudian melanggar kita bisa dihukum gitu ya. Kalau nggak bawa SIM, ya motor kita disita, apalagi ini urusan dengan ketenaga kerjaan, urusan dengan perusahaan yang besar gitu ya. Maka yang namanya undang-undang itu wajib dipenuhi. Pelanggaran terhadap undang-undang pajak adalah tindak kriminal. Jadi apakah undang-undang ini wajib? Ya wajib, harus dipenuhi untuk setiap perusahaan. Kalau namanya kita sudah kemudian membentuk PT, perseroan terbatas, maka kita terikat dengan Undang-Undang Nomor 13. Bahkan kalau kita kemudian yayasan, bahkan kemudian yang lain, bentuk badan usaha yang lain, semuanya terikat dengan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan ini. Jadi siapapun yang memberi kerja dan siapapun yang memberi kerja berhak wajib mematuhi undang-undang ini. Siapapun yang menerima kerja dari orang lain, dia berhak untuk mendapatkan perlindungan dari undang-undang ini. Itu ya. Itu yang penting, bahwa kemudian harus ketahui taat terhadap undang-undang itu adalah segala-galanya, apalagi kalau kita ngomongin pekerja. Seperti kelompok ini tadi sudah mengemukakannya dalam studi kasusnya, ada banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pemberi kerja, ada banyak pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, ada banyak pelanggaran yang dilakukan oleh para investor untuk kemudian mengingkari kewajiban-kewajiban mereka terhadap pemberi kerja. Kalau kita ngomong, katakanlah contoh kasus tadi, ada yang di perusahaan kelapa sawit, berapa banyak di perusahaan-perusahaan kelapa sawit itu yang melakukan pelanggaran itu, tidak membayar dengan upah yang layak, tidak memberi tempat kerja yang layak, perlindungan-perlindungan yang tidak layak banyak terjadi di kelapa sawit. Dan ya kita ketahui kasus-kasus yang kita jadikan contoh. Jangankan kayak begitu, bahkan perusahaan yang besar seperti Alpine itu jelas-jelas perusahaan besar yang itu investornya dari luar negeri gitu ya, ternyata juga melanggar undang-undang. Nah kalau tidak kan maka akan terjadi perbudakan gitu ya, perbudakan modern terhadap buruh dan para pekerja yang ada di Indonesia. Apakah kita mau balik di zaman tahun ke-8 gitu ya, yang kemudian pekerja itu kita anggap sebagai budak? Nah kan enggak kan, kita manusia beradab kan tidak lagi menganut perbudakan. Nah itu yang harus diketahui. Nah kaitannya dengan etika bisnis ya, dia mengatur tata aturannya, bagaimana perusahaan itu hak dan kewajibannya, bagaimana kemudian hak dan kewajiban bagi tenaga kerja, bagaimana kemudian hak berserikat itu kan diatur. Bahkan hak berserikat itu bukan hanya diatur oleh undang-undang, dia adalah diatur juga di yang lebih tinggi. Pancasila kita ada loh mengatur, undang-undang dasar kita ada, bahkan konstitusi internasional yang namanya hak asasi itu memberikan kebebasan untuk berserikat dan berpendapat. Jadi ya, kalau kemudian kita katakanlah melanggar, katakanlah kita tidak mengindahkan, tidak mengizinkan berserikat seperti yang dilakukan di kelapa sawit itu, yang dilanggar itu bukan hanya Undang-Undang 13 tahun 2003, tapi juga sebenarnya dia melanggar konstitusi kita Pancasila dan Undang-Undang Dasar, bahkan dia melanggar hak asasi. Ya berarti apa? Ya sudah nggak pantas hidup di Indonesia, bahkan sudah nggak pantas itu perusahaan itu, orang-orang itu ada di dunia ini.
nggak tahu disuruh pindah kemana ya, planet lain atau pindah ke alam yang lain gitu ya. Siapapun yang tidak mengindahkan undang-undang, karena undang-undang itu dijelaskan di situ, disebutkan jelas Undang-Undang Republik Indonesia. Artinya kalau Anda tidak patuh pada Undang-Undang Republik Indonesia, ya jangan tinggal di Indonesia. Apalagi kemudian hak berserikat, hak bekerja dan sebagainya itu adalah konstitusi hak asasi yang secara internasional sudah diatur. Berarti apa? Ya jangan tinggal di dunia ini ya, nggak tahu di dunia mana gitu ya, mungkin dimensi lain yang bisa saja di dimensi lain itu tidak ada hak asasinya. Tapi ini adalah bentuk penghargaan kita kepada manusia yang lain. Kalau kita berani memberi kerja, kita harus bertanggung jawab dong. Jangan kemudian memperbudak mereka. Nah, itu kata kuncinya. Ketaatan terhadap Undang-Undang 13 tahun 2003 itu wajib. Nah, hal yang lain yang diatur di sini mengenai serikat pekerja tadi sudah dijelaskan. Ada baiknya satu, ya memang biasanya ada satu perusahaan yang bisa punya dua. Katakanlah yang ada yang umum itu kan yang plat merah istilahnya, yang kemudian itu punya yang kedekatan dengan pemerintah itu biasanya SPSI. Terus kemudian ada yang kemudian sifatnya gerakan buruh seperti SBSI. Ada bahkan yang FSEDAR itu jelas-jelas gitu ya, itu sangat vokal, sangat apa ya, mereka itu kalau SPSI itu kan ya sudah, asal kamu jadi anggota kami lindungi, kalau nggak ada apa-apa ya sudah lancar-lancar saja. Terus kalau SBSI agak keras, kalau FSEDAR itu sangat keras karena mereka ada sekolah berkalanya, ada sekolah kadernya, ada sekolah yang tiap 1 bulan sekali itu dikumpulkan untuk kemudian belajar bersama tentang undang-undang, bahkan tentang bagaimana hak asasi, tentang gerakan, tentang teori-teori sosial yang kiri itu FSEDAR itu yang sering mengadakan. Juga ada KASBI ya, yang Konfederasi Serikat Buruh, yang itu acuannya ke internasional gitu ya. Nah, ada banyak sebenarnya, dan kemudian bisa dimungkinkan satu tempat itu punya beberapa serikat buruh. Ya itu bebas. Kalau katakanlah ada yang kemudian ngikut SPSI, semuanya ya boleh. Tapi kalau ada kemudian beberapa orang yang di situ lebih kritis, kemudian mendirikan sendiri serikat buruh, juga nggak dilarang kok. Ada banyak perusahaan yang punya bukan hanya 1, 2, atau 3 bahkan serikat buruhnya di dalam sebuah perusahaan itu. Tapi yang jadi kata kunci bahwa kemudian mengizinkan mereka untuk berserikat, berkumpul, berserikat, dan mengemukakan pendapat itu adalah amanat, bukan saja oleh Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, tapi itu adalah amanat dari yang namanya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Ya, kalau Anda tidak memperbolehkan pekerja Anda berserikat, ya sudah, berarti Anda tidak berhak hidup di Indonesia ya, silahkan keluar dari Indonesia. Karena itu juga amanat dari konstitusi hak asasi, ya berarti apa ya, Anda tidak berhak tinggal di bumi di dunia ini gitu ya, karena Anda melanggar undang-undang itu. Jadi ya itu karena seperti itu, sampai seperti itu. Nah, kemudian bagaimana nah, whistleblower, ini masalah yang lain. Whistleblower itu adalah yang sudah diatur oleh undang-undang. Bahkan secara internasional juga diizinkan, apalagi itu kalau terkait dengan fraud, kalau terjadi kecurangan. Yang jadi masalah kemudian, apakah kalau kemudian ada perilaku curang di dalam perusahaan kita, apakah kalau ada perilaku curang di dalam organisasi kita, terus kita diam saja? Nah, kita kan sama saja dengan mengamini perilaku yang menyimpang tadi. Nah, whistleblower ini khususnya dalam hal organisasi secara keseluruhan. Kalau di perusahaan, kalau perusahaan itu ternyata ada penyimpangan, ya harus keluar, harus kemudian jadi whistleblower. Dan kemudian bagaimana perlindungannya? Dia dilindungi oleh undang-undang. Ada undang-undangnya, saya lupa undang-undangnya.
Ada undang-undangnya, bahkan ada lembaga perlindungannya, ada namanya LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Itu siapa yang punya? Loh, yang mendirikan itu loh pemerintah. Kebetulan saya punya, waktu LPSK pertama kali berdiri, saya punya teman yang di sana jadi komisioner. Kedua juga ada, ya. Yang pertama itu banyak, 3 orang. Ya, kemudian sampai sekarang LPSK yang saya kenal, bukan teman ya, yang saya kenal hanya 1 orang. Tapi bahwa kemudian peran-peran mereka melakukan perlindungan ya dilakukan oleh pemerintah. Itu sama kalau Anda lihat film-film FBI gitu ya, ada kalau kemudian yang yang kemudian akan menjadi saksi, kemudian oleh FBI ditaruh di safe house, terus kemudian mereka dilindungi sampai kemudian diberi identitas baru. Ya. Dia dan keluarganya gitu ya. Nah, itu bukan khayalan film, itu betul terjadi secara praktik, memang terjadi dan ada gitu ya. Bahkan di Indonesia juga ada. Nah, itu yang perlu diketahui oleh kawan-kawan yang ada di sini mengenai perlindungan ketenagakerjaan. Nah, apa yang menjadi faktor-faktor kemudian, katakanlah ini yang pertanyaan yang jadi penting. Kemudian etos kerja. Nah, beda gitu ya. Kalau etika itu sesuatu sifatnya yang diatur. Kita harus begini, kita tidak boleh begini, kita seperti ini dan sebagainya, itu etika. Tidak mencuri, itu adalah etika. Terus kemudian tidak menggelapkan, itu adalah etika ya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh penyaji tadi sebelumnya. Tapi ada yang kemudian etos. Kalau etos itu lebih kepada yang ada di dalam kita, jadi lebih kata sifat kita. Jadi etos itu adalah apa yang ada di dalam diri kita itu kemudian untuk memenuhi etika itu. Etos kerja, berarti apa? Kita bekerja sesuai dengan etika. Jadi lebih sifatnya internal, ada yang di dalam kita itu kemudian menjadikan kita harus berbuat sesuai dengan etikanya. Jadi ada beda ya antara etika dan etos. Jadi etos itu lebih kepada dari dalam diri kita. Sifat etos itu apa? Sifat untuk bekerja memenuhi etika. Termasuk di dalamnya adalah profesional. Jadi seluruh etika, tidak hanya etika bisnis, tapi juga ada etika profesi, ada hal-hal yang lain yang kemudian menjadikan kita itu bekerja dengan baik, mendorong kita dari dalam, itu adalah etos. Nah, ini kalau nanti kemudian di penelitian itu ada kok, kalau di beberapa penelitian, kalau yang kakak kelas juga, Anda juga ada gitu ya, bagaimana kemudian dari dalam itu punya sikap, punya sifat, punya perilaku yang baik. Ya, ini tentu saja penelitian-penelitian yang bidang-bidang seperti itu, perilaku itu jagoannya itu Budian gitu ya, karena selain akuntansi manajerial, secara khusus beliau meneliti tentang keperilakuan. Itu yang perlu kita ketahui bedanya antara etika dan etos gitu ya. Nah, bagaimana melakukan sosialisasinya, bagaimana melakukan edukasinya, tadi sudah dijelaskan. Tapi yang bagi saya yang paling penting itu adalah bagaimana kita menjadi teladan. Itu adalah etika yang katakanlah pendidikan etika yang tertinggi. Percuma kita ngomong, kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Katakanlah enaknya saya ngomong gitu, kuliah yang rajin, datang tepat waktu ya, mengerjakan tugas dengan baik, mengikuti kuliah dengan baik. Tapi apa yang terjadi? Saya sendiri kuliah datangnya telat, saya ngajar nggak penuh, saya kemudian tidak pernah mengembalikan tugas-tugas Anda, gitu, tidak saya komentari. Ya sudah, saya masuk, bahkan saya telat menyerahkan nilai. Terus, apakah Anda percaya pada omongan saya? Ya enggak lah pasti. Pak Dan, Om Do, hanya omong doan. Atau ya kemudian NATO ya, no action talk only gitu kan. Pak Dan,
kosong nyaring bunyinya, paling kayak begitu. Tapi jadi teladan gitu ya. Terus kemudian enaknya omong Anda sudah melakukan kewajiban Anda, terus kemudian balik ke saya berikan feedback. Anda datang tepat waktu, saya juga datang tepat waktu, kuliah kita ikuti bersama, terus kemudian ya seperti ini timbal balik gitu ya. Setelah sesi Anda, sesi saya, kemudian ada tanggapan-tanggapan yang saya kirim, yang saya sampaikan kepada penyaji, kepada yang bertanya di sini. Itu kan interaktif. Kemudian akhirnya apa? Orang jadi dalam tanda petik sungkan, bukan takut. Kan beda ya. Kalau takut itu kan ada terpaksa. Kalau sungkan, aduh, Pak Dan aja sudah mengerjakan bagiannya, masa saya tidak mengerjakan bagian saya. Itu kayak begitu. Ya ini kalau nanti kan terasa saat bimbingan gitu ya, dikirimkan, cepat saya tanggapi, tapi kemudian ada yang kemudian sampai 2-3 minggu tidak ditanggapi, terus kemudian kalaupun nanggapi ya sudah terus saja, tapi kemudian nggak ada masukan, nggak ada apa, kan nggak tahu mahasiswanya seperti apa perkembangannya. Tiba-tiba pas ujian, tiba-tiba kamu itu loh, saya kan sudah kasih tahu, harusnya ini, kan sudah dibilang ini salah dan sebagainya. Kemudian mahasiswanya, loh kapan Bu, Pak ngasih tahu seperti ini ya. Ya itu aspek-aspek seperti itu yang akan menjadikan Anda tidak akan percaya dan tidak akan kemudian beretika dengan baik kalau kemudian model-modelnya Anda yang akan Anda hadapi orang-orang yang seperti itu. Nah, itu adalah contoh yang namanya pimpinan. Ya harus seperti itu. Menjadi contoh. Manajer memberi contoh kepada direktur, memberi contoh kepada manajernya, bekerja dengan baik, profesional, beretika. Maka si manajer pasti akan mengikuti pola itu, kecuali kalau dia memang dasarnya orang nakal ya, curang, ya ulu gitu ya, ya kemudian mau seenaknya. Jadi kemudian ke bawah juga kayak begitu. Manajer kepada kepala bagian, dari kepala bagian kepada kepala seksi katakanlah, kemudian sampai kepada foreman atau mandor kepada karyawannya, semua jadi contoh. Bagaimana kemudian berperilaku etis, bagaimana kemudian tidak mencuri waktu, bagaimana kemudian tidak memanfaatkan peralatan perusahaan, peralatan organisasi untuk kepentingan sendiri. Coba kalau Anda melihat dari atas itu sudah terbiasa gitu ya melakukan hal-hal yang merugikan perusahaan dalam tanda petik, memanfaatkan fasilitas perusahaan. Anda di bawah pasti akan apa? Terjadi rasionalisasi. Alah, bos saya aja lo ngelakuin, masa saya nggak boleh? Lah wong bos saya lo yang dimainin itu lo barang gede, masa saya barang kecil aja jadi masalah. Nah, itu jadi katakanlah teladan. Contoh itu jauh lebih penting ketimbang berkata-kata. Maka menjadi teladan itu penting. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. PPKM ketat, tapi kemudian ngasih contoh yang lain ya, ngelanggar sendiri. Nah, itu salah satu contohnya tidak beretika. Pemimpin yang tidak menjadi teladan. Nah, sama di dalam perusahaan juga seperti itu gitu. Nah, itu yang perlu kemudian sangat penting kita jadi perhatian. Oke, ada banyak sebenarnya yang kalau mau saya omongkan, terutama terkait dengan studi kasus ya. Tapi waktu kita tidak mencukupi, kita sudah 2 SKS, saya juga tidak mau mencuri hak Anda untuk berkuliah setelah ini. Ya, tapi apa yang bisa saya sampaikan, kelompok ini sudah menyajikannya dengan baik. Terus kemudian ya kelompok Anita, Henvita, dan Irena ini menyajikan semuanya dengan baik. Terus kemudian sangat baik bahkan. Terus kemudian tanggapannya, diskusinya juga sangat baik, berani membuka sampai 12 pertanyaan. Saya harap itu nanti diikuti, jadi jangan takut-takut untuk membuka pertanyaan. Kalau Pak nanti jatahnya Pak Dan jadi sedikit, ya kebetulan ini 2 SKS. Kalau 3 SKS malah ya nggak apa-apa, diskusi salah satu dengan yang lain, kita saling melengkapi. Dan semoga
apa yang saya sampaikan ini, perkuliahan hari ini itu tetap menjadi pembelajaran kita saat kita suatu saat akan menjadi pimpinan, bagaimana kita memperlakukan anak buah kita, bagaimana kalau kita sebagai bos memperlakukan bawahan kita, memperlakukan karyawan kita itu seperti apa. Jangan pernah lalaikan hak dan kewajibannya. Bahkan agama apapun mengatakan tidak boleh kita melanggar hak dan kewajibannya. Ya, ada nas di kitab suci yang mengatakan bayarlah pekerjamu sebelum keringatnya kering. Bahkan apa? Haknya itu harus diberikan sebelum keringatnya kering. Itu penting sekali. Itu sesuatu yang jelas perintah agama. Nah, kalau kemudian ini undang-undang tidak diundang-undang, terus kemudian amanat internasional tidak diperhatikan, bahkan perintah agama pun tidak perhatikan, ya sudah, berarti memang dia jatahnya bukan di dunia hidup ini ya, bukan di bumi ini, bukan di dunia ini. Ya satu tempat itu yang pasti ya. Silahkan kemudian living in hell with the devil gitu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Semoga kita nanti akan mendapatkan manfaat dan bukan hanya pengetahuan tapi pengalaman-pengalaman baru dalam beretika bisnis maupun etika profesi. Semoga ini bermanfaat bagi Anda untuk menyelesaikan kuliah ini, juga bermanfaat bagi Anda selanjutnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita akan akhiri perkuliahan kali ini dengan doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Bentar. Iya.